Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Fatima Jian Ara di podcast Manpa Jombang, podcastnya orang hebat dari Madrasah Mandiri Berprestasi. Nah, saat ini di hadapan Ara udah ada dua siswi Man 4 yang cantik-cantik banget dan sangat menginspirasi. Langsung aja yuk kita sapa bintang tamu kedua sekaligus ketiga kita. Halo teman-teman semua. Halo. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, ini sebagai bintang tamu kedua sekaligus ketiga, boleh dong perkenalkan dirinya. Siapa dulu? Jangan rebutan ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Saidatu Marsa Salsabila. Saya dari 11 IIS 4. Saya pondok Pondok Al-Madinah. Asal saya Pare Kediri. Oke. Saya sebagai juara 1 Duta Genre Putri tahun 2023 di Kabupaten Jombang. Oke, perkenalkan nama saya Fania Nur Fadila dari kelas 11 MIA 7. Asal saya Ploso, saya non asrama, saya merupakan Duta Genre Favorit Kabupaten Jombang tahun 2023. Ini mereka berdua ini baru saja mencetak prestasi ya untuk Manpa Jombang, yang di sini bisa kalian lihat ini piala dari mereka. Yuk kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Selamat ya sebelumnya. Dan seputar Duta Genre, apa sih sebenarnya Duta Genre itu? Karena kan mungkin para penonton nih ada yang belum tahu. Bisa nggak kalian jelasin? Oke. Jadi kalau menurut aku Duta Genre itu merupakan role model atau contoh untuk remaja-remaja di luar sana tentang perencanaan masa depannya. Kalau kurang nanti bisa ditambahin oleh Kak Marsha ya. Ya, mungkin tujuan atau penyelenggara Duta Genre sendiri itu siapa sih Mbak Marsha? Jadi apa sih Duta Genre kan udah dijabarkan, udah dikasih tahu Sedikit. sama Kak Fania. Iya. Namun kalau diadakan tujuannya itu lebih spesifik lagi, itu lebih kayak untuk memotivasi teman-teman remaja-remaja di sekitar Jombang tentunya, bahwa remaja itu harus punya perencanaan. Nah, Duta Genre sendiri itu di bawah naungan Insan Genre Jombang. Tapi Insan Genre Jombang nggak hanya menaungi Duta Genre, ada 3 organisasi lah Kak. Salah satunya Duta Genre, namun Saka Kencana, Iya, Saka lalu Big Air juga dinaungi Insan Genre. Nah, kalau Duta Genre sendiri itu ditanggung jawabin khusus lah, itu sama Dinas DPPKB PPA Oke. Kabupaten Jombang. Tapi kalau untuk skala nasionalnya di bawah naungan BKKBN. Berarti BKKBN sendiri juga menaungi Pick R ya tadi. Iya. Dan setahu Ara tuh di Manpa Jombang ada Pick R Ceria Ceria. ya. Dan otomatis kalian berarti anggota Pick R Ceria juga ya. Oke, ceritanya gimana sih kalian bisa jadi Duta Genre atau seleksi yang kalian ikuti itu gimana sih ceritanya? Duh, selesainya panjang Iya, banget. dari awal dong diceritain. Panjang banget prosesnya. Jadi awalnya itu kita daftar mandiri dulu nih. Karena kalau mau bilang ke MAN itu bingung mau ke siapa. Padahal kan sebenarnya gampang. Soalnya MAN 4 juga dulunya pernah juara dan selalu juara alhamdulillah. betul banget. Tapi kita untuk komunikasi karena kita juga waktu itu anggota baru juga di Iya. Big Air, jadi kita masih bingung mau mengkonsultasikannya ke siapa. Jadi kita memutuskan untuk daftar mandiri. dulu. Tapi dulu itu Kak Marsanya itu masih ragu. Agak malu, takut Iya, ya. Takut kan. Soalnya kan pondok ya, aku. Iya. Jadi kampung, kalau kampung kan di organisasi masyarakat itu gampang aksesnya. Aku kan pondok jadi kayak pesimis gitu. Terus kita mulai dari administrasi, kita itu ngurus sendiri sampai kita waktu administrasi dulu itu kan kita di ini ya waktu liburan. Jadi kita ngurus sendiri mulai dari sertifikat yang kita punya, surat perizinan, surat pernyataan dan lain-lain itu kita ngurus sendiri, kita ketemuan kita ngurus sendiri. Habis itu pengumumannya lewat IG Genre Jombang dan itu alhamdulillahnya kita lolos. Itu kita banget. Iya. Kalau dari mannya sendiri itu kayaknya ada 6 kalau nggak 7 orang perwakilan. Tapi kalau yang lolos itu alhamdulillah kita. Ada tahap apa lagi tuh setelah itu? Tahapnya tuh panjang sih, tapi Panjang banget. tapi yang kelihatan banget itu pertama itu tahap administrasi. Kan 70 orang dari Wah, banyak sekali Iya, ya. Kabupaten Jombang itu 70 orang. Lalu disaring lagi di tahap administrasi menjadi 50 orang. Nah, 50 orang itu lanjut ke tes tulis. Tes tulis diambil 30 orang lanjut ke tes interview. Wawancara. Nah, setelah 30 diambil 20 orang lagi buat tes untuk finalisnya.
Oke, dan kalian berdua berhasil masuk final ya. Itu gimana sih perasaannya, apalagi ketika dipanggil ya menjadi pemenang gitu, juara 1 dan Iya juara sih. favorit. Itu gimana? Yang pastinya nggak nyangka sih kalau Nggak aku nyangka pribadi. banget. Karena dulu waktu aku pada dasarnya tuh pasif dulunya. Oke. Terus aku mikir kayak, oh aku kayaknya harus keluar nih dari Di zona zona nyaman, nyamanku. iya. Karena kita nggak bisa terus-terusan di zona nyaman kita gitu. Kita nggak akan berkembang di sana. Jadi akhirnya aku mencoba Dota genre dan alhamdulillahnya Masuk. Ya lolos ya. Lolos Iya. ya. ya alhamdulillah banget, nggak nyangka dan pastinya bahagia banget. Kalau Kak Marsha? Kalau aku di awal itu kayak udah pesimis, udah ragu gitu, bakal nggak yakin ke diriku sendiri. Soalnya aku nyadar aku tuh santri, apa bisa ya terjun ke dunia kemasyarakatan. Kan emang kayak terjun ke dunia itu kayak nggak butuh waktu instan, harus ada waktu panjang untuk beradaptasi. Sedangkan aku udah bisa memulai adaptasi di sini dengan lingkungan santri, lingkungan madrasah yang berbasis santri itu bisa adaptasi. Nah, tapi ada tantangan baru dari aku untuk adaptasi di lingkungan masyarakat yang bukan asalku sendiri gitu loh. Asalnya tadi Kediri Iya, ya. asalku kan dari Kediri. Jadi kayak aku harus punya dua pribadi, bisa beradaptasi di lingkunganku yang madrasah dan harus bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat yang bukan asalku. Itu sih yang lebih membuat aku untuk harus bisa lebih berproses ke lebih gimana ya, lebih berkembang gitu. Oke, tapi ini Mbak Marsha sendiri ya kan, Mbak Fania kan tidak mondok ya, tapi Mbak Iya, Marsha ini juga membuktikan ya kalau santri yang mondok itu tidak hanya bisa berprestasi di lingkup agama saja loh, ini secara umum kan ya, berarti saingannya juga umum ya, Iya. itu berhasil loh mereka, jadi santri pun bisa ya berprestasi. Nah, mungkin nih karena kalian santri atau mungkin karena kan ya namanya remaja ya, mungkin masih ada lah yang kayak julid atau menjatuhkan mental gitu. Itu ada nggak sih cerita kayak gitu dan gimana sih cara kalian untuk menangani mental down tersebut? Oke. Kak Marsha dulu deh. Kayaknya Ini kayaknya banyak ya ceritanya ya. Iya, kalau dari aku sendiri sih ambil positifnya. Kalau dilihat dari negatifnya selalu ada, tapi kayak saya aku ambil positifnya. Kenapa? Kalau omongan gitu terus ada bicara gitu udah positifnya ya udah mungkin itu saranku untuk menjadi lebih baik. Mungkin waktu aku ngelakuin kesalahan dan orang tahu makanya orang-orang ngejudge aku kayak gitu. Makanya orang-orang ngasih omongan yang jelek atau kejulitin gara-gara ya tahu kesalahanku. Nah, bagaimana tanggapanku selanjutnya tergantung mindsetku kan. Kalau mindsetku ya udah ambil positifnya, buang negatifnya. Dianggap gitu. masukan Iya, aja ya. anggap masukan untuk pribadi yang be better lah. Oke, kalau Mbak Fania? Kalau aku sendiri sih nggak, kalau dari faktor luar kayaknya nggak ada ya yang julid-julid karena prosesku selama ini diem-diem nih, nggak banyak umbar-umbar gitu kan ya. Tapi ada sih satu hal itu, emang aku selalu didukung, semuanya aku didukung. Tapi ya namanya orang tua pasti kan lebih mengarahkan ya. Jadi orang tua aku itu lebih mengarahkan ke yang akademisnya itu tadi. Tapi selalu didukung kok, aku sampai sekarang aja selalu didukung. Tapi ada kalanya mengingatkan jangan lupa sama akademisnya, iya karena juga. tujuan awal kamu di Manpat itu untuk belajar gitu. Betul, karena kan kalian juga seorang siswi Iya, ya, aku siswi, juga. iya. Betul. Itu tadi. Terus untuk dampak, ada nggak sih dampak yang langsung dirasakan gitu setelah mengikuti atau saat mengikuti Duta Genre ini gitu? Perubahan yang terjadi di hidup kalian? Ada Ada, sih, ada banget. ada Ya, apa tuh? Kalau dari aku pribadi ya, aku jadi lebih percaya diri untuk coba-coba hal baru yang lebih positif. Keluar dari zona nyaman Iya, ya. keluar dari zona nyaman itu tadi. Ya, itu Kak Marsha. Sama aja sih sebenarnya sama Fania, tapi bedanya kan kembali lagi jawabanku yang di awal kalau aku tuh harus bisa beradaptasi pada dua lingkungan kan, lingkungan madrasah dan lingkungan kemasyarakatan yang bukan diriku. Jadi perubahan yang paling menonjol di diriku tuh aku harus siap bertemu orang-orang yang di luar nalar. Di luar nalar, iya. Di luar nalar Gimana seperti- tuh, iya. Tika? Iya. Di luar nalar seperti apa ya? Kayak orang-orang yang nggak ada di ekspektasi kita gitu. Pasti ada ya. Ada kan gitu. Jadi kayak harus fleksibel diri kita bisa menempatkan di mana dan di waktu kapan tuh itu sih.
Duta genre ini sangat membawa manfaat ya berarti, Iya, kayak manfaat merubah diri kalian menjadi lebih baik. Nah, sebagai seorang duta pasti kan punya ya program kerja. Nah, itu bisa disampaikan nggak sih program kerja apa yang akan kalian lakukan sebagai duta genre 1 tahun ke depan ya berarti? Iya, Iya, 1 tahun ke depan. Iya, mungkin dari Mbak Marsha dulu. Iya. Kalau program kerjaku tuh ada 3 teman-teman. Yang pertama itu gerbang, yang kedua satset, dan yang ketiga adalah Tigens E. Jadi yang pertama itu gerbang. Gerbang itu kayak lebih sosialisasi itu loh. Gerbang gerak bareng. Jadi sosialisasi mengajak teman-teman, tapi sasarannya itu aku lebih fokuskan ke kelas 12 SMA atau MA, pokok jenjang yang akhir. Itu saya akan mensosialisasikan tentang bahaya seks bebas, pernikahan dini, triad KRR, pokok yang mengarah ke kenakalan remaja. Sebab kenapa ya? Kayak aku mandangnya kelas 12 tuh masa peralihan. Dari Betul. masa yang kayak udah Remaja ke dewasa ya. remaja yang dikekang oleh peraturan, nanti waktu terjun di mahasiswa udah nggak ada batasan. Betul Makanya juga. perlu banget kayak Sosialisasi, ya. edukasi, betul, kayak perlu banget kan. Lalu untuk satset itu Namanya programku- unik ya, satset ya. Satset ya. Satset itu kayak programku lebih ke santri, sama seperti sosialisasi tapi kayak lebih ditujukan audiensnya ke santri. Kayak lebih namanya sehat kan PHBS. Jadi materi yang akan saya bawakan saat perilaku hidup bersih sehat, cara menangani skebis dan lain-lain yang pokok yang berhubungan dengan santri-santri gitu loh, Kak. Dan yang terakhir adalah Tigens E. Jadi Tigens E itu TikTok Gen Rangers and Education. Jadi saya membuat akun TikTok yang berisi tentang edukasi mengenai substansi genre, bangga kencana, triad KRR atau program-program BKKBN gitu, Kak. Mbak Marsha inget gak username TikToknya? Kebetulan aku pernah nemu sih. Barangkali ingat bisa tahu nih ke penonton. Teman-teman kalian kalau pengen tahu tentang program-program atau edukasi mengenai remaja-remaja yang paling populer nih, kalian bisa follow Tigens.e ya di TikTok, Di ya, TikTok jangan ya. lupa. Iya. Follow juga Kalau ya, Fania teman-teman nih, ya. ya. Kalau aku sih ada 2 program nih. Yang pertama CSMS, yaitu cegah stunting melalui sharing yang akan diadakan di posyandu di desa-desa, terutama di Kabupaten Jombang, yang nantinya akan sharing-sharing berbagi ilmu tentang apa sih stunting itu, bahaya stunting, dan cara mencegah stunting itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya itu pernah sekali terlaksana waktu saya ikut ibu saya. Kebetulan ibu saya juga dinas di puskesmas, jadi saya bisa ikut. Oh, ternyata gini loh nanti gambaranku kalau aku terjun di masyarakat. Dan yang kedua itu PPB, yaitu Pemuda Penyongsong Bangsa, yang akan diadakan di sekolah-sekolah, tidak hanya di MAN 4 tapi juga di luar-luaran sana, dan membahas tentang pentingnya triad KRR dan substansi genre lainnya, seperti itu. Ini namanya unik-unik ya. Itu memang disengajakan supaya menarik apa gimana? Iya, lebih Biar- menarik, iya, biar menarik sih. pemantik gitu ya, Oh, pemantik iya. semangatnya teman-teman Menarik ke untuk orang, join. menarik perhatian orang lain Iya. ya. Iya. Karena Oh, gimana nanti, kita kan bakal promosi juga ke masyarakat gitu, jadi harus menarik gitu. nah, program kerja kalian ini kan butuh andil masyarakat ya di Iya. dalamnya. Tapi pasti adalah masyarakat yang mungkin masih menyepelekan kayak tadi pentingnya mencegah stunting untuk anak. Itu gimana sih cara kalian untuk mungkin mengingatkan atau menyadarkan mereka kalau ilmu-ilmu seperti itu tuh sebenarnya penting. Oke, siapa dulu? Aku dulu. Oke. Jadi kalau menurut aku, kita bakal lebih ke langsung terjun ke masyarakatnya, lebih merangkul masyarakatnya lagi, karena gimana pun juga pendekatan langsung itu sangat berkesan, sangat berarti. Jadi itu lebih mudah untuk kita bersosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu. Kalau dari aku. Dan dari Marsha ada? Sama aja sih jawabannya Iya. kayak Kak Fania ya. Kalau saya tuh lebih, selain untuk terjun ke masyarakat, saya juga akan kayak ngasih tahu for your information kepada Iya. teman-teman semuanya di luar sana bahwa dampak-dampaknya itu loh bahaya banget. Soalnya kan saya juga pernah merasakan, saya nggak tahu apa-apa, makanya saya menyepelekan. Tapi setelah saya tahu dari dampak-dampaknya, terus cara pencegahannya, jadi saya ada rasa keinginan untuk janganlah, saya nggak pengen gitu, kayak lebih kayak ada was-was gitu. Dan juga sadar kalau itu isu penting ya Isu sebenarnya. penting, Karena gimana pun juga stunting itu kan terkenanya pada
anak-anak balita. Dan nanti kan anak-anak balita itu kan penerus bangsa. Kalau kita nggak punya penerus bangsa yang berkualitas, negara kita mau jadi apa gitu. Dimulai dari hari ini Iya. ya, dimulai saat remaja. Iya. Oke, terakhir nih, ada nggak sih harapan kalian untuk masyarakat di luar sana atau mungkin untuk teman-teman kalian yang sebaya atau mungkin untuk kakak kelas ya seperti Ara sendiri itu apa sih, ada nggak? Dari siapa dulu Kak? Terserah deh Kakak. Aduh jangan rebutan dong. Silakan Mbak Marsha dulu deh. Oke. Kalau harapannya dari aku untuk teman-teman semua gitu ya, teman-teman sebaya, teman-teman di luar sana, teman-teman di lingkunganku itu kayak harapannya kecil kok. Kalian harus punya perencanaan, entah perencanaan hari ini, perencanaan untuk besok, atau perencanaan yang akan datang. Sebab kenapa? Kalau kita nggak ada jalan, kita nggak tahu kan mau kemana. Ya udah, kayak kalau kita udah punya perencanaan, mulai aja dulu. Kalau kita nggak mulai, kapan akan nyampe, ya kan? Iya, Oke. benar banget. Betul banget. Setuju Jadi banget kayak sih. aku juga mau ngasih tahu teman-teman, aku sampai di titik ini tuh karena aku juga punya moto di hidupku sendiri. Motoku itu dengan memulai setengah pekerjaan akan selesai. Jadi filosofi dari motoku itu kayak ya udah, apapun yang ada di depan kita, ada apapun peluang yang ada di diri kita, jalani aja. Entah itu gagal, entah itu menang, entah itu kalah, entah itu terhambat, ya udah, yang penting kita mulai. Udah dicoba gitu ya, jangan takut mencoba. Ya betul banget. Iya. Kalau aku buat temen-temen nih yang di luar sana, di lingkungan aku juga, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena di situ kamu bakal dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru tentang hal-hal di luar sana yang nggak pernah kamu dapetin di sini. Iya. Tapi perlu digarisbawahi ya, sesuatu hal baru yang positif. Jangan sampai mencoba hal-hal negatif karena itu akan berdampak negatif sendiri bagi kalian gitu. Oke, ini keren banget sih kalian. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Mbak Marsha dan Mbak Fania ini membuktikan kalau seorang santri ya, walaupun Mbak Fania nggak mondok kan, kalau sekolah di lingkungan pesantren juga santri ya. Jadi walaupun seorang santri yang notabene-nya sekolah di lingkungan yang hanya beragama Islam ya, itu tidak akan menghambat mereka berprestasi. Mereka tetap bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana yang secara umum ya tidak hanya beragama Islam. Ini keren banget sih, dan kalian sudah menyumbang 2 piala baru nih untuk sekolah kita dan mengukir prestasi. Semoga kedepannya ada banyak prestasi-prestasi lain yang dapat kalian raih. Terima kasih banyak ya. Ini mungkin sudah sekitar 15 menitan ya kita ngobrol nih. Makasih banyak ya sudah meluangkan waktunya di podcast Manpa Jombang. Semoga kalau kedepannya para penonton juga memerlukan edukasi, kalian bisa melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Oke teman-teman, gak kerasa ya udah ngobrol bareng Mbak Marsha dan Mbak Fania sebagai bintang tamu kedua dan ketiga kita. Ini udah sekitar 15 menitan. Fatimah Jian Ara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.